Menjadi biasa ternyata justru bisa menciptakan ketenangan, karena menjadi sorotan hanya akan membuat beban dan menimbulkan tekanan, sehingga tidak bisa leluasa menjadi diri sendiri. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Vitus adalah seorang anak yang jenius. Di usianya yang masih sangat muda, dia pintar bermain piano dengan tempo yang cepat dan tingkat kesulitan yang tinggi. Kecerdasan Vitus sudah menonjol sejak dini. Dia sering bertanya, bahkan selalu berambisi menjadi orang nomor satu. Orang tua Vitus juga bukan orang sembarangan. Ibunya bekerja di sebuah kantor, sedangkan ayahnya bekerja di perusahaan Ponaxis, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Leo, ayah Vitus, adalah seorang inventor yang berhasil merancang alat bernama Cat Ear, yaitu sebuah alat yang berfungsi mempertajam indera pendengaran sampai seperti telinga seekor kucing. Kedua orang tua Vitus memiliki sifat pekerja keras. Mereka sangat bangga terhadap kejeniusan Vitus dan rela melakukan apa saja untuk mendukung bakat Vitus yang luar biasa itu. Selain disayang oleh orang tuanya, Vitus juga dekat dengan kakeknya yang sangat menyukai pesawat. Mereka sering menghabiskan waktu untuk menciptakan benda-benda yang bisa terbang. Bahkan suatu hari Vitus dan kakeknya membuat rekonstruksi sayap yang terinspirasi dari sayap kelelawar. Vitus terlihat sangat senang dengan sayap buatan kakeknya tersebut. Gak hanya kemampuannya dalam musikalitas yang menonjol, Vitus juga suka membaca bacaan-bacaan berat seperti koran dan buku-buku yang tebal, seperti orang dewasa. Dia bahkan juga pintar dalam bermain catur. Oleh karena itu, Helen, ibunya Vitus, mengeluarkan Vitus dari sekolahnya dan akan memfokuskan Vitus untuk bermain piano selama di rumah. Akan tetapi karena Helen dan Leo adalah orang yang sibuk, mereka pun memperkerjakan seorang gadis bernama Isabel untuk menjadi pengasuh Vitus. Awalnya Vitus bersikap dingin dengan Isabel, namun lama-lama Isabel bisa mengajak Vitus berbicara. Di kamar Vitus, dia menemukan boneka kelelawar yang ternyata merupakan boneka kesayangan Vitus. Akhirnya Isabel pun bercerita bahwa boneka itu adalah kado darinya saat Vitus berulang tahun yang pertama kali. Kehidupan keluarga Vitus mulai merangkak naik saat Leo bekerja di Ponaxis. Sebagai inventor, dia memperoleh jabatan dan gaji yang sangat tinggi. Dan suatu hari Leo mengadakan pesta di rumahnya. Dia mengundang teman-teman kantornya termasuk bosnya. Dan saat pesta itu digelar, Leo membicarakan teknologi Cat Ear, temuannya yang sudah diperbarui. Akan tetapi dalam obrolan itu, bosnya selalu membantah omongan Leo. Hal itu membuat Leo berpikir jika bosnya tidak menyukainya. Ia pun mengatakan itu kepada Helen. Maka dari itu, untuk membuat bosnya terkesan, Leo meminta Vitus untuk bermain piano. Namun Vitus menolak permintaan ayahnya karena ia tidak nyaman berada di keramaian. Sampai akhirnya Leo memaksa Vitus dan mendudukannya di depan piano. Sehingga mau gak mau Vitus memainkan sebuah lagu di depan tamu undangan. Awalnya orang-orang menganggap jika kemampuan Vitus hanyalah sebatas piano dasar anak SD. Namun ternyata permainan piano Vitus semakin cepat dan rumit, hingga membuat orang-orang kagum terhadap kemampuan Vitus. Melihat orang-orang mengagumi Vitus, Helen dan Leo pun menceritakan bakat anaknya itu. Akan tetapi di luar itu semua, Vitus malah merasa sendirian dan sangat kesepian.
Setelah banyak orang mengetahui bakat Vitus, Helen pun memberanikan diri untuk mendaftarkan anaknya ke SMA. Dia percaya jika kejeniusan Vitus jauh di atas rata-rata teman seumurannya. Sayangnya saat Vitus sudah diterima di sekolah itu, dia justru gak mau sekolah. Vitus hanya ingin berada di rumah bersama pengasuhnya. Malam harinya, orang tua Vitus meninggalkan Vitus di rumah karena harus menghadiri sebuah acara. Mereka mempercayakan Vitus kepada Isabel. Semula Vitus hanya berada di kamar sampai Isabel memanggilnya. Mereka pun ngobrol berdua sampai Isabel mengajak Vitus untuk bernyanyi. Vitus kemudian menyetujui usul Isabel dan mereka bernyanyi bersama di ruang tengah. How are you doing? Are you ready to rock? Setelah hampir lewat tengah malam, akhirnya orang tua Vitus pulang. Namun betapa kagetnya ibu Vitus saat menemukan sebotol wine di meja. Helen pun langsung memeriksa Vitus yang sedang tidur dan dia mencium aroma alkohol dari baju anaknya. Hal ini membuat Helen marah. Ia menganggap Isabel gak bisa menjaga Vitus dan justru memberikan pengaruh buruk kepada anaknya. Dan oleh karena itu, Helen pun langsung memutuskan untuk memecat Isabel. Dan keesokan harinya, karena Vitus sekarang gak memiliki pengasuh, Helen memilih untuk mengundurkan diri dari kantornya. Sebagai seorang ibu, Helen merasa bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anaknya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun tanggung jawab itu tentu tidak mudah. Siang ini Vitus mencari Isabel. Helen pun berusaha menjelaskan bahwa sekarang ibunya sudah berhenti bekerja sehingga bisa menghabiskan banyak waktu bersama Vitus. Akan tetapi dia justru marah karena ia merasa kehilangan teman baru yang akrab dengannya. You crazy? Spinnst du? Beberapa tahun kemudian, Vitus semakin pintar bermain piano. Dia juga berhasil masuk SMA saat usianya baru menginjak 12 tahun. Sayangnya, dengan kemampuan otaknya yang sangat brilian, Vitus tidak punya teman. Dia selalu menyendiri di perpustakaan dan membuat teman-temannya sering mengejeknya dengan sebutan profesor. Tidak hanya itu, Vitus ternyata sering memperdaya guru yang mengajar di kelasnya hingga terlihat bodoh. Hal ini membuat Vitus dicap sebagai murid yang tidak punya sopan santun terhadap guru. Vitus, aber dein arrogantes Gehabe geht mir langsam aber sicher auf den Geist. So, jetzt langt's. Jetzt nimmst du die Sache. Karena sikap Vitus yang satu ini, Helen pun dipanggil ke sekolah. Guru Vitus menyarankan untuk memindahkan Vitus ke sekolah lain aja karena Vitus terlalu jenius berada di sekolah biasa. Atau paling tidak gurunya berpikir bahwa Vitus lebih baik dimasukkan ke perguruan tinggi. Siang itu Vitus mampir ke kantor ayahnya. Di sana ayahnya senang mengetahui bahwa Vitus memang terlalu pintar di sekolah. Dia pun mengusulkan Vitus untuk masuk ke sebuah institut teknik supaya kelak Vitus menjadi seorang perancang teknologi seperti dirinya. Saat itu juga Leo pun menceritakan bahwa sebentar lagi bosnya akan pensiun. Hal itu membuat Leo berharap jika jabatan direktur akan diserahkan padanya karena ia yakin selama ini dia berperan besar atas kesuksesan perusahaan itu. Jika Leo menjadi direktur, itu berarti keluarganya akan semakin kaya. Setelah bertemu dengan ayahnya, Vitus jadi berpikir bahwa dia tidak ingin menjadi siapa-siapa di masa depan nanti. Vitus bercerita kepada kakeknya bahwa ia hanya ingin menjadi orang biasa. Vitus gak ingin menjadi arsitek, teknisi, ilmuwan, maupun hal-hal lainnya. Dia tidak suka terhadap sorotan dan tekanan dari orang tuanya. Weiß nicht, egal. Einfach normal. Eben mal. Dann macht man eigentlich etwas von dir selber gerne.
Esok harinya, Helen mengajak Vitus ke rumah guru piano yang lumayan terkenal dan sulit ditemui. Demi bertemu dengan Vitus, sang guru rela meluangkan waktunya dan mengajari Vitus bermain piano. Akan tetapi saat Vitus diminta untuk memainkan sebuah lagu, Vitus justru menolak. Vitus memprotes jika dia tidak ingin lagi bermain piano untuk orang lain. Untuk pertama kalinya, Vitus berani berkata tidak, karena tidak ingin dipaksa oleh orang lain. Sikap Vitus ini membuat Helen sangat terkejut. Dia nggak nyangka kalau anaknya bisa membangkang. Oleh karena itu, Helen pun marah pada Vitus, bahkan melarang anaknya untuk bertemu dengan kakeknya minggu ini. Setelah bertengkar dengan ibunya, malam ini Vitus nggak bisa tidur. Di luar sedang hujan deras. Lalu tiba-tiba dia punya sebuah ide. Vitus pun mengambil sayap kelelawar yang pernah ia buat bersama kakeknya saat masih kecil. Dia berencana untuk menerbangkannya melalui balkon di kamarnya. Akan tetapi tentu saja ini merupakan ide buruk karena pada akhirnya Vitus terjatuh. Helen yang malam itu terbangun dan mengecek kamar Vitus seketika terkejut melihat dia yang tergeletak pingsan di halaman. Ia pun segera membangunkan suaminya dan memanggil ambulan untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Vitus mendapat perawatan yang intensif. Dokter yang memeriksa Vitus mengatakan bahwa anak ini beruntung karena tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Akan tetapi mereka butuh waktu untuk memastikan kondisi otak Vitus. Dokter itu khawatir jika Vitus mengalami benturan di kepala yang dapat mengganggu kinerja otaknya. Karena terkadang dampak kerusakan otak itu baru terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa hari kemudian kekhawatiran dokter telah terjawab. Meskipun fisik Vitus telah dinyatakan normal, ternyata kepala Vitus mengalami cedera yang serius. Kini otak Vitus bekerja dengan sangat lambat. Vitus gak bisa lagi berhitung dengan secara cepat, bermain catur, bahkan dia hampir tidak bisa mengenali mobilnya sendiri. Dan dengan kondisi ini, Vitus sudah bisa dipastikan tidak bisa lagi bermain piano dengan tingkat kesulitan tinggi seperti dahulu kala. Kondisi Vitus yang sangat memprihatinkan ini membuat Helen sangat terpukul. Apalagi setelah Vitus menjalani serangkaian tes kesehatan. Dokter menyatakan bahwa Vitus mengalami penurunan IQ dari 180 menjadi 120. Helen benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun melihat Vitus yang berubah, mau gak mau Helen harus menerima hal ini. Dan maka dari itu, karena tingkat kecerdasan Vitus yang menurun drastis, Helen pun menyekolahkan Vitus ke sekolah biasa. Dan setelah sekian lama, akhirnya Vitus bisa sekolah dan berteman dengan anak-anak seusianya. Setelah kejadian itu, Vitus semakin dekat dengan kakeknya. Dia sering pergi sendiri ke rumah kakeknya dan menemani sang kakek bermain catur di sana. Hari ini saat sedang dalam perjalanan ke rumah kakeknya, Vitus mampir ke sebuah toko kaset. Dia membeli album yang berisi lagu-lagu piano klasik. Dan sesampainya di rumah kakek, Vitus pun memutar kaset barunya dan mendengarkan lagu-lagu itu. Bahkan sampai kakek meninggalkan Vitus untuk bekerja di luar rumah. Namun lama-kelamaan Vitus berjalan menuju piano kakeknya dan memainkan sebuah lagu di sana. Akhirnya Vitus kembali mahir bermain piano dengan tempo tinggi, sama persis seperti saat dia belum terjatuh. Dari luar, sang kakek pun mendengar suara piano dan dia pun kembali ke dalam rumah untuk memeriksa cucunya. Dan ya, ternyata Vitus memang benar sedang bermain piano. Akan tetapi, kakek pun membiarkan hal itu dan kembali bekerja di luar. Malam harinya saat mereka sedang makan malam, sang kakek pun menanyakan kemampuan Vitus yang telah kembali. Karena mendapat pertanyaan ini, akhirnya Vitus bercerita bahwa ia selama ini berbohong kepada orang-orang jika mengalami penurunan IQ.
Ternyata Vitus telah merencanakan hal ini karena ia tidak ingin mendapat tekanan dari kedua orang tuanya sebagai anak yang jenius. Maka dari itu, agar rencana ini tetap menjadi rahasia, Vitus meminta kakeknya untuk tidak mengatakan ini kepada kedua orang tuanya. Bahkan tidak hanya membohongi orang tuanya, Vitus juga berbohong pada teman-temannya dan guru sekolahnya. Dia pura-pura gak bisa menjawab satu soal pun karena dia memang tidak ingin menjadi sorotan yang membuatnya sangat tertekan. Setelah kembali ke rumah kakeknya, Vitus bertemu dengan ibunya yang memutar video Vitus saat masih bayi. Helen terlihat sangat frustasi dan merindukan kepintaran Vitus. Di video itu juga tampak teman Helen yang mengaku sebagai ahli astrologi atau ilmu perbintangan dan mengatakan bahwa Vitus akan menjadi orang yang pintar dan terkenal. Keesokan harinya, Vitus langsung menemui orang itu dan memprotes bahwa tidak ada ilmu manapun yang bisa memprediksi masa depan seorang anak. Dan pada dasarnya, setiap manusia berhak memiliki cita-citanya sesuai keinginannya sendiri, bukan dari ramalan apapun. Hari ini, seperti biasa, saat pulang sekolah, Vitus pergi ke rumah kakeknya. Dia makan siang bersama kakeknya yang sedang memeriksa atap rumahnya yang bocor. Vitus sempat bertanya pada sang kakek untuk menyuruh orang lain saja memperbaiki atap itu. Namun kakeknya berkata bahwa dia sedang berhemat dan tidak akan meminta ayah Vitus karena kakeknya tahu kalau Leo sudah memiliki beban yang banyak. Setelah Vitus pulang dari rumah kakeknya, kini giliran Leo yang datang. Dia mampir ke rumah ayahnya lalu bercerita bahwa perusahaannya sedang terjerat masalah. Untuk saat ini Leo takut dipecat, padahal dia sudah lama bekerja di perusahaan itu. Karena jika Leo dipecat berarti pemasukannya akan hilang dan dia takut menjadi miskin. Dan sore itu juga Leo menanyakan apakah Vitus mulai belajar piano lagi. Namun kakeknya menjawab tidak, karena ia masih menjaga rahasia Vitus. Malamnya Vitus pun mendengar ayahnya menceritakan masalah perusahaannya kepada sang ibu. Vitus yang ternyata belum tidur itu pun mau gak mau memikirkan masalah ayahnya. Keesokan harinya, Vitus mulai mencari tahu permasalahan perusahaan Ponaxis. Dia lalu menemukan saham perusahaan itu yang bersaing ketat dengan perusahaan lain di bidang teknologi. Setelah melakukan riset itu, Vitus menemukan sebuah ide yang langsung ia ceritakan kepada kakeknya. Vitus meminta kakeknya untuk membeli saham pesaing Ponaxis. Hal itu dilakukan agar saham Ponaxis turun drastis, sehingga bisa dijual dengan harga murah. Vitus juga telah menghitung uang tabungan kakeknya, sekaligus keuntungan yang akan diperoleh jika strategi Vitus ini berhasil. Setelah mendengar rencana Vitus, sang kakek pun setuju. Meskipun dia tidak begitu mengerti, namun ia percaya terhadap kejeniusan cucunya. Dan untuk menjaga identitas asli kakeknya, Vitus meminta kakeknya tanda tangan dengan nama Dr. Wolf. Beberapa hari kemudian, strategi Vitus ternyata berhasil. Saham yang dibeli kakeknya dapat memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Sedangkan perusahaan Ponaxis justru anjlok semakin jauh. Sang kakek yang awalnya membeli saham dengan modal 5 miliar kini bisa untung 49 miliar. Dia pun berterima kasih pada Vitus dan membeli simulator penerbangan saking sukanya dengan pesawat. Melihat kakeknya yang terlihat gembira, Vitus juga ikut senang. Bahkan dia mencoba simulator itu untuk menerbangkan pesawat. Setelah Vitus baru saja pulang dari rumah kakeknya, dia bertemu dengan ayahnya. Leo pun menceritakan bahwa perusahaannya hampir bangkrut. Sebelumnya ia sudah berharap jika bosnya yang akan pensiun itu menyarankan jabatannya kepada dirinya. Namun Leo salah karena ternyata si bos akan memberikan jabatan direktur kepada anaknya sendiri. Keesokan harinya, Ponaxis menggelar rapat bersama seluruh petinggi perusahaan.
Karena perusahaan mereka hampir bangkrut, Nick, sang direktur baru, mengusulkan untuk menjual perusahaan mereka kepada investor. Namun Leo menolak usul tersebut karena ia percaya bahwa teknologi temuannya tetap bisa membuat perusahaan itu bertahan. Sayangnya karena Leo telah menyanggah usul Nick, Leo akhirnya dipecat dari perusahaan. Hari ini seperti biasa Vitus mampir ke toko kaset langganannya, namun ternyata dia justru bertemu dengan Isabel, pengasuhnya dulu. Akan tetapi saat ini Isabel sudah tidak mengenalinya lagi. Vitus pun tidak kehilangan akal. Dia punya ide untuk memberikan boneka kelelawarnya kepada Isabel, agar Isabel teringat padanya. Namun saat akan memberikan boneka itu, Isabel ternyata sudah bersama pacarnya. Namun Vitus tetap mencari cara lain. Hari ini dia membongkar koleksi kaset miliknya dan menemukan video lama yang pernah direkam bersama Isabel saat dia masih kecil. Dan untuk kali ini Vitus ingin segera memberikan kaset itu kepada Isabel. Keesokan harinya Vitus kembali menemui Isabel di toko kaset. Dia pun menyapa Isabel dan meminta Isabel memutar kaset yang dia bawa. Sesaat kemudian Isabel langsung teringat bahwa laki-laki itu adalah Vitus, bocah yang dulu pernah dititipkan kepadanya. Setelah pertemuan itu, Vitus pun mengajak Isabel makan malam. Di dalam restoran, Vitus mengutarakan perasaannya pada Isabel. Ia berkata ingin menikahi Isabel. Namun gadis itu menolak karena selama ini ia hanya menganggap Vitus sebagai seorang adik. Hal ini membuat Vitus merasa sangat kecewa. Setelah urusan asmaranya yang kandas, Vitus pun kembali fokus dengan karir dan bakatnya. Karena keuntungan sahamnya yang tinggi, diam-diam Vitus menyewa sebuah apartemen yang ia gunakan untuk berlatih piano sendirian. Dia bahkan berbohong pada pemilik gedung jika orang tuanya sedang berada di luar negeri, agar mau mempercayakan kontrak sewanya kepada anak kecil. Malam harinya tiba-tiba Vitus mendapat telepon dari ibunya. Helen mengatakan bahwa kakeknya masuk rumah sakit karena terjatuh saat membetulkan atap. Vitus pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya. Dan saat sudah tengah malam, kakeknya tiba-tiba terbangun dan membuat Vitus juga bangun. Sang kakek pun bercerita jika dia udah bosen main menggunakan simulator penerbangan. Dan oleh karena itu, kakek secara diam-diam mencoba menerbangkan pesawat dan berhasil melakukannya. Di akhir cerita itu, sang kakek meminta Vitus untuk mengambil selembar kertas dan pulpen. Karena malam itu, kakek ingin menulis surat wasiat yang ditujukan untuk Vitus dan kedua orang tuanya. Setelah sang kakek meninggal, Vitus akhirnya membeli perusahaan Ponaxis agar tidak jatuh ke tangan pihak lain. Oleh karena itu, untuk mengurusi perusahaan tersebut, Vitus menunjuk teman ibunya, Louisa, menjadi CEO. Awalnya, Louisa mengira dia akan bertemu dengan Dr. Wolf, namun ternyata dia justru bertemu dengan Vitus. Namun setelah Vitus menjelaskan bahwa Dr. Wolf adalah kakeknya, Louisa akhirnya benar-benar mengagumi kejeniusan Vitus. Kini kondisi Leo cukup memprihatinkan. Dia merasa hampa setelah dipecat dari Ponaxis. Untuk itu, Helen pun menyarankan Leo memohon kepada Nick untuk kembali bekerja di sana. Leo pun menuruti saran Helen. Keesokan harinya, dia datang ke kantor berniat menemui Nick. Akan tetapi, Nick justru mengundurkan diri. Hal itu ternyata dilakukan Nick karena perusahaan Ponaxis sekarang telah dibeli oleh Dr. Wolf, yang tak lain adalah anak Leo sendiri. Hal ini menandakan bahwa sekarang Leo lah pemilik sah perusahaan Ponaxis. Tidak hanya Leo yang terkejut, siang ini Helen pun mendapat surat dari Vitus. Surat ini adalah wasiat dari kakeknya. Surat itu berisi tentang ucapan terima kasih dari sang kakek tentang karunia dari Tuhan yang telah mengirimkan Vitus sebagai cucunya. Kakek merasa sangat bersyukur karena Vitus adalah anak yang cerdas, bahkan memiliki ide sehebat ini.
Dalam surat itu, kakek juga meminta maaf kepada Helen dan Leo karena telah ikut berbohong atas cedera yang dialami Vitus. Ia mengaku ikut menjaga rahasia Vitus yang pura-pura bodoh agar tidak mendapat tekanan dari orang tuanya tentang masa depannya. Di akhir surat itu, kakek juga berpesan pada Leo untuk terus menjaga keluarga mereka dengan harmonis dan penuh kasih sayang. Dan sementara itu, di tempat lain, Vitus berhasil menerbangkan pesawat sesuai pesan kakeknya. Namun yang terpenting dari semua itu adalah Vitus kembali menemui guru pianonya dan berlatih dengan tekun. Akhirnya Vitus berhasil menggelar konser piano pertamanya dan membuat kedua orang tuanya sangat bangga kepadanya. Hey, I wish you could see yourself just sitting there